hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran yaitu ada ini titik di tengah ini misalnya O, maka titik tengah ini disebut dengan titik pusat O. Lalu lingkaran kecil ini misal saja Ibu tulis sebagai P, maka titik pusat lingkaran kecil ini disebut P. Maka dengan begitu lingkaran yang besar ini disebut dengan lingkaran O dan lingkaran yang kecil ini disebut dengan lingkaran P. Unsur yang berikutnya yaitu jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat menuju ke lengkung lingkaran. Nah, yang lingkaran kecil juga sama ya. Jadi jari-jari itu biasanya kita sebut dengan R. Jika Ibu menggambar seperti ini, ya, maka ada berapa jari-jarinya? Misalnya saja titik pusatnya O, ini kita sebut A, ini B, ini C. Maka lingkaran tersebut ya terdapat ada berapa jari-jari? Kita sebutkan ya. Pertama ada jari-jari OA. Lalu yang kedua ada jari-jari OB. Dan yang ketiga ada jari-jari OC. Maka seluruhnya ada 3 jari-jari. Unsur yang berikutnya adalah diameter atau disebut juga dengan D. Diameter adalah garis lurus menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Jadi seperti ini contohnya ya, misalnya. Nah, misalnya saja titik pusat ini Ibu tulis dengan O, lalu ini A, ini B, ini C. Maka diameternya ada berapa yang bisa kita lihat? Kita lihat ada garis yang menghubungkan dari lengkung A ke C, lalu B ke D, ya. Maka garis lurus yang dapat kita lihat ada 2. Dari kedua diameter ini, diameter itu sama dengan 2 kali R. Jadi R sama dengan setengah dari D. Misalkan saja ada soal seperti ini, ada lingkaran. Kemudian ini kita lihat seperti ini ya. Sini adalah 7M atau 7 meter. Maka yang kita ketahui adalah R sama dengan 7 meter. Maka diameternya berapa? Tadi kan sudah kita ketahui bahwa diameter itu adalah 2 kali R. Maka 2 dikali 7 sama dengan 14 meter. Lalu jika ada gambar seperti ini ya. Lalu gambarnya di sini adalah 20 M. Maka yang kita ketahui adalah D sama dengan 20 M. Lalu jari-jarinya berapa? Tadi kita ketahui bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka setengah dari 20 yaitu 10. Maka kita ketahui bahwa R-nya adalah 10 meter. Unsur yang berikutnya adalah busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik. Ya, di sini misalnya O, lalu ini A, ini B, ini C, ini D. Maka busurnya adalah, ya yang pertama busurnya adalah AB, lalu BC, dan CD, yang terakhir adalah AD. Oke. Bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah busurnya. Ini busur, dan ini juga busurnya. Ya, jadi busurnya terdapat ada berapa busur? Ada 4 busur. Unsur yang berikutnya adalah ini Ibu sebut dengan juring. Nah, juring itu adalah luas daerah dalam lingkaran. Ini ya, juring itu ini. Potongan seperti potongan pizza yang ada di dalam sini ini adalah dinamakan dengan juring. Juring itu adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Jadi ada jari-jari ini misalnya ini O, ini A, ini B. Maka juring ini adalah luas lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari OA dan OB. Nah, jadi ini ya potongan pizzanya ini disebut dengan juring. Lalu jika ada soal seperti ini, maka ada berapa juring? Nah, juring itu kan tadi yang daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari ya. Maka ini 1, ini 2, lalu ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Maka di sini ada 6 juring atau 6 potongan pizza. Unsur berikutnya adalah tali busur. Jika ini O, ini A, ini B, maka tali busurnya itu sebelah mana? Tali busur ditunjukkan oleh garis lurus
A menuju B. Ini adalah tali busur. Setelah di sini ada busur, maka ada titik, misalnya jika ini O, ini A, ini B, ya. Di dalam jaring ini terdapat apotema. Nah, kalau ini misalnya ini titik C misalnya ya. Nah, apotema adalah OC. Apotema adalah titik yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur. Jadi OC. Jika ada soal seperti ini, nah apotemanya itu kan di sini berbentuk ini segitiga siku-siku ya. Maka untuk mengetahui OC ya, kita gunakan rumus Pitagoras. OC kuadrat sama dengan ini OA kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Atau bisa kita simpulkan OC sama dengan akar pangkat dari OA kuadrat dikurangi AC kuadrat. Unsur yang berikutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Misalnya saja di sini ada ini juring. Nah, ini tali busur dan ininya adalah busurnya, maka daerah yang ada di dalam sini adalah temberengnya. Berikutnya kita akan belajar tentang luas lingkaran. Nah, di sini misalnya ada lingkaran, maka yang disebut dengan luas itu adalah daerah yang ada di dalam lingkaran ini. Jika ada soal seperti ini, kalau di sini 7, maka seperti yang sudah Ibu bahas tadi, maka ini misalnya 7M, 7 meter, maka dapat kita ketahui ya, diketahui R sama dengan 7 meter. Maka rumus luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat atau Pi dikali R dikali R. Nah, karena kita sudah tahu jari-jarinya 7, karena 7 kelipatan dari 7 ya, bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita pergunakan 22/7 dikali jari-jarinya 7, lalu dikali dengan 7. 7 dibagi 7 habis, dapat 1. 7 di sini pun dapat 1, sehingga 22 dikali 7 hasilnya 154. Jika ada soal seperti ini. Kemudian jika ada soal lagi, lalu gambarnya seperti ini, di tengah-tengahnya ini 10. Nah, maka yang kita diketahui apakah itu diameter? Ya, karena menghubungkan dari lengkung yang satunya ke lengkung yang lain dan melalui titik pusat ya. Maka itu diketahui D sama dengan 10. Karena luas lingkaran itu pi r kuadrat, maka kita harus tahu jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya atau R itu adalah setengah dari diameter, setengah D. Maka setengah dari 10 adalah sama dengan 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran yaitu pi r kali R. Pi kali R kali R. Kita masukkan ya. 10 bukan merupakan kelipatan 7, tidak bisa dibagi 7, maka pi ini adalah 3,14 dikali 10 kali 10, maka hasilnya sama dengan 314. Ya, pi ini jika kelipatan 7 ya bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 22/7. Lalu jika pi ini tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan yang 3,14. Lalu keliling itu apa sih? Nah, keliling ini adalah garis ini ya, garis yang menelusuri lingkaran ini nih. Ini merupakan lingkaran. Nah, ini keliling lingkaran. Nah, ini misalnya lingkaran O. Untuk mengetahui keliling lingkaran di sini, maka kita masukkan rumus keliling lingkaran itu adalah sama dengan pi dikali diameter. Buat contoh soal saja, misalnya di sini adalah ini 7 seperti tadi ya. Nah, maka yang kita diketahui itu berarti 7 itu adalah R ya. R-nya sama dengan 7. Karena lingkaran itu pi dikali d, maka kita harus tahu d-nya atau diameternya itu berapa. Diameter itu 2 kali R, maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, maka keliling lingkaran sama dengan pi dikali dengan diameter. Pi-nya berarti karena kelipatan 7, kita buat 22/7 dikali diameternya 14. Untuk memudahkan penghitungan, 7 dibagi 7 habis dapat 1, 14 dibagi 7 dapat 2, sehingga 22 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 44.
Misalnya saja ada soal yang berikutnya, diketahui ini misalnya sama seperti tadi 10. Maka kita cari dulu, diketahui. Nah, jika garisnya seperti itu berarti diketahui diameter ya. Diameternya sama dengan 10, berarti kita tidak usah mencari lagi. Lalu kita masukkan ke dalam rumus keliling lingkaran, yaitu Pi dikali diameter. Karena diameternya ini kelipatan, bukan kelipatan 7, kita masukkan 3,14 dikali diameternya 10. Maka keliling lingkaran tersebut adalah 31,4. Gitu ya. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, terima kasih.